Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan bertemu sama kelompok khusus ibu hamil anemia pada daerah Ganet. Dulu. Assalamualaikum. Ya, Misi oke. Bu. Misi ya Bu, ya kita masuk. Assalamualaikum Ibu. Ibu, sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Bu. Di sini kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjung. Nah, di sini kami akan melakukan analisis terhadap kelompok khusus pada ibu hamil anemia. Nah, sebelumnya apakah benar Ibu termasuk di dalam kelompok khusus ibu hamil anemia? Ya, benar. Ya, Bu. Baik, di sini sebelumnya kami akan menanyakan identitas Ibu. Apakah kamu boleh meminjamkan KTP Ibu? Ya Bu, nanti bakal itu sama anggota saya. Baik Bu, tadi pertanyaan ketiga yaitu proses pembentukan kelompok khusus pada ibu hamil anemia di kepulauan ini. Nah, sebelumnya sudah berapa lama kelompok khusus ini berjalan Bu? Kalau nggak salah udah sekitar 3 atau 4 tahun itu. Tahun ya Bu, berarti sudah lama ya Bu? Ya. Lama ya Bu. Terus proses pembentukannya itu dari tahap ke tahap, apakah berjalan dengan lancar atau apakah ada kendala atau gimana? Kalau sejauh ini masih berjalan dengan lancar. Cuman kalau untuk kendalanya kan ada lah, setiap dari kelompok kan ada kendala. Tapi nggak yang parah-parah gitu lah. Baik, terus di dalam kelompok khusus ini apakah ada kepemimpinannya, terus anggotanya apakah ada Bu? Oh iya ada. Itu Ibu termasuk dalam keanggotaan atau kepemimpinan? Saya di anggota. Anggota ya Bu. Terus di sini kami juga Ibu bertanya yaitu ciri-ciri masyarakat kepulauan di mana kelompok khusus ibu hamil anemia itu berada. Ibu, di sini kami akan menanyakan juga bagaimana tanggapan Ibu terhadap ciri-ciri rekan kelompok Ibu selama berjalannya kelompok ini. Kalau menurut saya sendiri, rekan-rekan saya sangat beragam ciri-ciri. Jadi ada yang mulai dari cerdas, ada yang berani mengutarakan pendapat, terus ada yang lebih bertanggung jawab, ada juga yang kerjaannya mana ya kayak kurang gitu, kayak beragam gitulah. Baik, tadi Ibu sudah menjawab pertanyaan yang sudah kami kasihkan ke Ibu. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan nih, di sini kan Ibu termasuk dalam kelompok khusus ibu hamil anemia. Nah, teman-teman saya akan menjelaskan apa sih pentingnya mengetahui apa itu anemia. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya kami persilakan. Baik Ibu, jadi di sini ada Baik Ibu, jadi di sini saya akan menjelaskan pentingnya mengetahui apa itu anemia ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anemia. Anemia itu seperti kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh ibu kekurangan sel darah merah dan sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik Bu. Akibatnya organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mabuk. Kemudian di sini ada tanda dan gejala. Apakah Ibu pernah merasakan lemah atau lelah gitu Bu? Selama kehamilan, Iya. sering. Nah itu salah satu gejalanya ya Bu ya. Kemudian sakit kepala ataupun sering ngantuk. Misalnya Ibu sesudah makan Ibu ngantuk nih pengen tidur aja bawaannya. Itu tanda gejala anemia ya Bu. Kemudian kulit Ibu pucat dan kekuningan. Kemudian napas Ibu pendek kayak kos-kosan gitu nggak sih Bu? Pernah Bu? Ya, Kemudian nyeri dada dan juga tangan Ibu dan kaki terasa dingin. Kemudian akan dijelaskan teman saya Bu ya. Ya Ibu, selanjutnya ini ada hal yang menyebabkan anemia pada kehamilan. Sebenarnya Ibu tidak tahu. Ya, Bu. Nah, anemia dalam kehamilan ini dipengaruhi oleh kemiskinan Ibu. Nah, di mana asupan gizi sangat kurang. Kemudian ketipaan gender,
kurang dari 9 sampai 10. Nah, kemudian anemia sedang ini apabila hemoglobin ini kurang dari 8. Nah, anemia berat itu ibu sebelumnya udah tahu Bu berapa anemia? Nah, kalau anemia berat itu apabila kadar hemoglobinnya kurang dari 7. Nah, itu sebelumnya udah pernah cek HB? Udah HB itu kalau boleh tahu berapa Bu? Kurang dari Kurang dari yang ke atas Bu. Berarti ibu ini mengalami anemia ya Bu. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Ibu, di sini ada ini pencegahannya. Yang pertama itu ibu dengan pola makan yang bergizi, seperti ibu boleh nanti makannya seimbang, habis itu bisa makan daging-daging, ikan dan lain sebagainya. Itu untuk di sini ada ini pencegahannya. Yang pertama itu ibu dengan pola makan yang bergizi, seperti ibu boleh nanti makannya seimbang, habis itu bisa makan daging-daging, ikan dan lain sebagainya. Waalaikumsalam. Kan masuk. Perkenalkan, saya Sri Desmiati dan teman saya. Kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini kami akan mewawancara ibu untuk memenuhi kebutuhan NK Kebidanan Komunitas di Kepulauan. Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa persoalan tentang status atau kelompok ibu anemia, ibu hamil dengan anemia di PMB ibu. Nah, apakah ibu bersedia? Apakah ibu ingin menanyakan tentang ibu? Nah, pertanyaan pertama Bu, apa peran ibu dengan menanggapi foto atau kasus ibu hamil dengan anemia di PMB ibu? Ya, dianjurkan diberikan konseling, kemudian ibu itu dianjurkan ke puskesmas untuk memeriksakan HB-nya. Setelah HB-nya tahu, terus rendah kan sampai normal itu kalau ibu hamil kan 12 ke atas, kalau di bawah 12 itu dianjurkan untuk periksa HB. Kedua, dianjurkan ke bagian gizi, program gizi untuk memberikan konseling dari petugas gizinya cara pemakaian atau minum tablet tambah darah. Nanti orang gizi mereka ibu yang hamil itu kan konsultasi dikasih tablet tambah darah, kemudian lagi nanti setelah diberikan cara dikasih tahu cara pemakaiannya, nanti sebulan lagi ketemu hasilnya, lagi hasilnya atau hasilnya normal, sampai kita konseling memberikan makan, memberikan untuk makan sayuran warna, biaya, sayur tomat, ya sayur bayam yang berwarna lah, terus minum tablet darah sampai harganya normal. Karena kalau harganya 12 itu kemungkinan melahirkannya darah dan berbagai macam penyakit. Ini bahkan lah. Menurut itu, peran rumah tinggi kelahiran bagi kelompok ibu hamil dengan anemia itu seperti apa? Kalau di Tanjung Pinang belum ada, tak ada rumah tinggi. Tapi kalau di kota besar, mungkin dari Jakarta atau di Sumatera, daerahnya yang di kotanya besar itu ada. Sebenarnya rumah tinggi itu kalau belum ada sih untuk ibu anemia. Kalau kayak di Jakarta tuh yang ada tuh rumah tinggi untuk ibu-ibu yang hamil di luar nikah. Jadi mereka tuh ditempatkan di situ supaya kalau hamil di luar nikah itu kan perasaannya psikologinya kan beda kan. Kalau dalam rumah tinggi supaya banyak bahagia seperti bayi yang punya anak itu kan. Itu kan adanya itu. Tapi kalau rumah tinggi untuk ibu
rajin watermeter juga itu kita harus pantaunya lebih ketat karena udah mau dekat lahiran kan. Masalah dari Terus pendonor darah dicarikan untuk mereka. Iya. Karena itu rentan kan, sedangkan nggak ada ini juga kita perlu harus ada pendonor darah. Apalagi yang ini. masalah yang sering terjadi pada kelompok ibu hamil dan anemia itu apa sih masalahnya? Maksudnya rendah lah. Maka dikumpulkan di konseling, dianjurkan makan sayur, buah-buahan sayur yang berwarna, dianjurkan rajin periksa, dianjurkan untuk mencari pendonor darah untuk kesiapan persalinan. Mungkin itu pertanyaan yang kami tanyakan ke ibu. Nanti bu, sekian pertanyaan dari kami. Makasih sudah ingin menjawab pertanyaan kami dan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan